Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi nih bareng gue Aska. Masih di konten yang sama, yang konten yang kemarin, yaitu mari belajar matematika. Ya, hari ini kita masih ngebahas tentang baris dan deret aritmatika. Di video pertama kemarin kita ngebahas tentang barisan. Nah, sekarang seperti janji gue bakal ngebahas tentang deretnya, guys. Seperti yang gue bilang kemarin, baris dan deret itu menurut gue berbeda. Dimana seperti di penjelasan yang udah gue siapkan, kalau barisan itu didapat dari penjumlahan atau pengurangan dari suku sebelumnya. Sedangkan kalau deret, penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, jadi kalau kita udah nemuin barisannya, nah kita bisa menjumlahkan suku-sukunya dengan rumus deret ini gitu. Uh, Terus penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n baris aritmatika dapat dihitung dengan rumus. Nah, rumusnya tuh Sn sama dengan n per 2 A ditambah UN. Ini harus kita substitusikan karena di sini ada dua rumus ya guys. Jadi biar mudah menghitungnya, jadi harus disatuin dulu ya si rumusnya atau disubstitusikan kalau di dalam bahasa matematikanya. Dimana UN sama dengan UN-nya itu kan rumus baris. UN A ditambah N min 1 dikali B. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan 1 kan. Sn sama dengan N per 2A. Nah, ditambah UN. UN-nya itu sendiri kan yang ini ya guys. Tinggal masukin aja. A ditambah N min 1B. Ini dikurungin tuh maksudnya ini tuh UN, bukan dikali ya guys. Biasanya kan kalau kita menemukan yang dikurungin tuh bakal dikali ke bilangan yang ada di depannya. Tapi di sini dikurungin tuh maksudnya tuh penurunan rumus dari si UN-nya. Nah, ini kan udah kita dapat nih Sn N per 2 A ditambah N min 1B. Bentar guys, gue nyalain lagunya dulu. Seperti biasa kalau lagunya kena copyright nanti bakal gue ganti pakai lagu bawaan dari YouTube ya guys. Mudah-mudahan tidak kena copyright. Ntar gue kecilin dulu kali ya. Gue juga agak ngeri sih kalau kena copyright. Udah capek-capek ngejelasin kan kalau kena CR nggak lucu. Oke, balik lagi ke pembahasan dimana Sn sama dengan N per 2A ditambah A. Itu bukan dikali ya, tapi kenapa itu dikurungin tuh karena maksudnya buat ngebedain dimana si A di sini tuh didapatkan dari rumus UN gitu. Jadi A ditambah N min 1B, dimana A ditambah A itu bisa ditambahkan. A itu variabelnya itu kan A. Nah, kalau A itu variabelnya A itu dilambangkan dengan 1 guys. Kenapa nggak ditulis 1A? Karena di matematika tuh 1 tuh tidak perlu ditulis. Jadi A itu nilainya 1. Jadi A ditambah A sama dengan 2A. Nah, di sini kan A ditambah A sama dengan 2A. Nah, yang bisa dijumlahkan dalam perhitungan variabel itu yang sejenis guys. Yang di sini yang sejenis itu hanya A. Jadi yang bisa dijumlahkan itu hanya A-nya aja. A ditambah A sama dengan 2A plus N min 1. Nah, ini jelas dikaliin guys. B. Ini kenapa nggak bisa ditambahin? Karena tidak sejenis atau tidak sevariabel. Dan kenapa tidak kita kaliin? Sengaja kita buat gini aja biar mudah gitu. Karena kan di sini udah jelas A-nya ada, B-nya ada. Jadi dari rumus Sn dan UN itu diperoleh rumus Sn N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1B. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian masih kurang mengerti dan kurang jelas mengapa rumusnya bisa seperti itu, kalian bisa cari aja penurunan rumus deret aritmatika gitu. Ini gue hanya meringkas aja supaya nggak terlalu panjang pembahasannya.
Nah, biar supaya lebih paham, seperti biasa kita langsung bahas ke soalnya aja. Di sini gue kemarin udah ngebahas tentang deretnya ya, barisnya. Kalau kalian belum paham ya, putar-putar aja terus video gue, insya Allah kalian bisa paham. Nah, di sini gue udah nyiapin soal tentang deret aritmatika, di mana di sini ditanyakan rumus jumlah n suku pertama deret bilangan. Di sini deret bilangannya tuh ada 2, 4, 6, titik-titik un adalah. Nah, langsung aja kita jawab ya guys. Di sini yang diketahuinya itu suku pertama itu kan A, tidak berubah dari rumus yang baris, masih sama ya, dimana suku pertama itu A. Nah, di sini suku pertamanya itu 2 guys. Suku pertamanya 2, B itu masih sama juga, selisih yang kita dapat dari penjumlahan suku sebelumnya, dimana kalau di sini itu kan suku keduanya 4, tinggal kita kurangin aja 2, hasilnya 2. Kalau kita masih kurang yakin, kita kurangin lagi aja suku ketiganya dengan suku kedua. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Nah, itu udah pasti tuh gak bakal salah, hasilnya 2 B-nya. Nah, kita udah dapat nih A-nya 2, B-nya 2. Langsung kita masukin ke dalam rumusnya. Rumusnya yang udah kita substitusikan tadi guys, dimana Sn sama dengan N/2, 2A ditambah N-1B. Nah, kita tinggal masukin aja tuh. Ini kan suku ke N nya belum ditemukan, jadi N/2 masih N/2, 2 A nya itu kan 2, dimasukin jadi 2 dikali 2. Ini bukan 22 ya, tapi 2 dikali 2 karena ada titik di situ. N-1, nah B nya itu 2. Terus N/2, ini kenapa masih N/2? Supaya gampang kita jumlah yang variabel dulu, atau yang dikurungin dulu itu harus diprioritaskan guys. Di sini 2 dikali 2 karena ini kan udah apa namanya? Udah sejenis, jadi bisa dikalikan ya guys. 2 dikali 2 kan 4. Nah, ini kan dikurungin nih, berarti harus kita kalikan dulu sama yang di belakangnya, dimana 2 dikali N itu 2N. Soalnya ini perkalian antar variabel ya. 2 dikali N sama dengan 2N. Terus 2 dikali min 1. Nah, kalau positif dikali negatif tuh hasilnya negatif. Jadi di sini kita dapat min 2. Nah, di sini yang satu variabel itu kan 4 sama 2 karena di belakangnya itu tidak ada variabel tambahan, atau bisa dibilang bilangan yang sejenis. Jadi bisa kita jumlahin tuh. Kita punya uang 4, kita bagiin ke 2 orang, berarti sisanya 2. Jadi 4 dikurangi 2 hasilnya 2, plus 2N. N/2, 4 dikurangi 2 hasilnya 2 ditambah 2N. Terus kita sederhanakan lagi guys. N/2 dikali, di sini yang sama itu kan 2 ya, 2 1 plus N. Jadi kita sederhanakan. Kenapa ya kita dapat 2 1 plus N ini? Kita bagi aja supaya lebih kecil. Di sini kan gini nih, gue jelasinnya gini nih. Di situ kan mana sih, 2 ditambah 2N. Nah, ini kan dikurungin ya guys. 2 ditambah 2N. Nah, buat ngecilinnya tuh susah sih kalau nggak ada kotretan tuh ya. Supaya kecil itu ini dibagi 2, yang ini juga dibagi 2, dimana 2 dibagi 2 kan hasilnya 1. Nah, 2N dibagi 2
hasilnya N, karena kan duanya udah habis dibagi 2. Nah, jika yang dikurung ini dibagi 2, maka yang depannya itu dikali 2, biasanya gitu guys. Jadi tadi kan didapat 1 plus N, udah dibagi 2 habis tuh. Kalau ininya dibagi 2, atasnya harus dikali 2 guys. Kan buat nyederhanain tuh harus berkurang nih. Jadi ini tuh dibagi 2, ini dibagi 2. Nah, kalau ini dibagi 2, yang atasnya itu harus dikali 2. Jadi di atasnya 2, di bawahnya 2. Jadi setara gitu. Nah, kalau kalian masih kurang yakin dengan penjelasan gue, tinggal kalian kaliin lagi aja. 2 dikali 1, 2. 2 dikali N, 2N. Jadi hasilnya sama, 2 ditambah 2N. Nah, ini namanya penyederhanaan guys. Oke, lanjut. Mungkin seharusnya kalian paham ya. Kalau masih kurang paham, kalian bisa chat gue aja. Kalau misalnya menurut kalian penjelasan gue salah, ya kita bisa debat di WA mungkin. Siapa tahu gue juga emang salah, tapi setahu gue gitu, itu namanya penyederhanaan. Jadi di sini kan harus lebih kecil ya, harus lebih sederhana nilainya itu, supaya kita dapat satu persamaan yang lebih kecil gitu. Nah, di mana di sini 2 ditambah 2N itu kalau kita sederhanakan itu, ini kan sama nih, 2 yang variabelnya N juga 2. Tinggal kita bagi 2 aja. 2 dibagi 2 kan 1. 2N dibagi 2 kan sisa N. Bukan sisa N ya, 2N dibagi 2 itu kan 1. Nah, 1N itu tidak perlu ditulis, jadi nilainya N aja. Seperti yang gue jelasin tadi di awal, kayak A itu kan nilainya 1, jadi nggak usah ditulis 1A. Nah, terus jika yang bawahnya dibagi, yang atasnya tuh harus dikali. Jadi kalau kita kurungin 2 dikali hasil tadi dibagi tadi itu 1 ditambah N. Ini lebih sederhana daripada persamaan yang awal gitu. Kadang ada juga yang ABC-nya tuh tidak perlu disederhanain. Nah, yang soal ini tuh harus dituntutnya tuh disederhanain gitu. Nah, dari situ kita dapat N per 2 dikali 2 dalam kurung 1 ditambah N. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi. Di atasnya ini ada 2, di bawahnya ada 2. Kalau dibagi kan hasilnya 1. 1 itu tidak perlu ditulis dong kan. Jadi sisa 1N. Jadi 2 dibagi 2 itu kan sisa 1, dianggapnya mudahnya dianggapnya hilang lah gitu. Nah, sisa N kan. Sisa N yang di dalam kurungnya 1 plus N. Nah, dari sini bisa kita lebih sederhanain lagi. N dikali 1 hasilnya 1N. Nah, itu nggak perlu ditulis, jadi kita tulis N aja. N dikali N. Nah, ini perkalian variabel ya, dimana N dikali N itu sama dengan N kuadrat. Nah, kalian bisa cari aja di sifat matematika perkalian variabel kalau kalian masih kurang paham. Jadi N dikali 1 itu kan 1N, gak usah ditulis. N dikali N itu N kuadrat atau N2 gitu. N nya ada 2, jadi ditulisnya N kuadrat karena perkalian. Kalau pertambahan kan bisa jadi 2N, kalau perkalian tuh jadi N kuadrat gitu. Nah, jadi rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah Sn sama dengan N ditambah N kuadrat. Kayak gitu guys. Oke, kita cari contoh soal selanjutnya, takut kalian masih kurang paham. Nah, ini contoh soal yang berbeda dari yang tadi ya. Kalau tadi kan ditanyakan tuh persamaannya, dicarinya tuh persamaannya. Kalau ini dicarinya tuh jumlahnya, seperti yang dijelaskan di pengertiannya tadi. Kalau deret itu penjumlahan baris. Ini contoh soal kelima, di mana diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36.
jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah, nah kalau kita hitung satu-satu kan pakai logika agak bingung ya. Makanya adanya rumus baris dan deret ini memudahkan sebenarnya. Diketahui U3 sama dengan 24 atau suku ketiga itu kan nilainya 24. Terus suku ke-6 itu 36. Yang ditanyakan itu suku pertama deret, jumlah 15 suku pertama deret tersebut, jadi S15 yang ditanyakan. Di sini dijelaskan sebelum kita mencari nilai S15 kita akan mencari nilai A dan B-nya. Nah, ini A dan B itu emang penting sih karena kita harus tahu suku pertama dan selisihnya gitu terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan rumus eliminasi dan substitusi dari persamaan U3 dan U6. Masih pakai rumus yang sama ya. Nah, maksudnya gue ngebahas soal kayak ginian tuh memang di internet tuh banyak ya soal-soal dan penjelasan. Tapi kan kita bingung itu dapat dari mana, itu dapat dari mana. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa paham ya. Tadi kan kita pakai rumus eliminasi dan substitusi, di mana rumus utamanya itu kan atau rumus barisnya itu kan UN sama dengan A ditambah N min 1B, sehingga U3 dan U6 dapat ditulis menjadi U3 kan tadi 24, di mana kita masukin ke rumus yang baris ya, atau rumus UN A ditambah N-nya itu kan suku ketiga yang kita ketahui itu kan suku ketiganya itu kan, atau ya N itu kan suku. Nah, yang kita tahu itu kan suku ketiga, jadi kita tulis N-nya itu 3 min 1 itu, ini dari rumus ya, N-nya itu sukunya ketiga, 3 dikurangi 1, B-nya itu kan belum ketemu sama dengan 24, suku ketiga itu kan 24. N-nya itu suku ya, ingat N-nya itu suku, sukunya itu yang kita ketahuin itu kan 3, suku ketiga. Jadi A ditambah 3 suku ketiga min 1B sama dengan hasilnya kan 24. Nah, ini bisa kita sederhanain. Kalau bermain matematika tuh harus serba sederhana ya. Di sini sebenarnya ini ada penurunan lain, ini disingkat aja di sini. Makanya kalian mungkin bingung. Di sini tuh didapat A ditambah 3 dikali B itu 3B. Itu positif ya. Min 1 dikali B itu min 1B atau min B. Tidak usah kita tulis satunya, bisa kita min B. Sama dengan 24. Nah, ini kita bisa jumlahin guys karena ada suku yang sejenis. A-nya turun karena tidak ada suku yang sejenis dengan A. 3B dikurangi 1B itu hasilnya 2B. Nah, kenapa ini 2B itu hasilnya kayak gini guys. Jadi 3 dikali B, 1 dikali B hasilnya 2B. Maka diperolehlah persamaan pertama A ditambah 2B sama dengan 24. Nah, ini persamaan pertama, nanti bakal kita eliminasi. Terus kita ke persamaan, kita mencari persamaan yang kedua, di mana U6 sama dengan 36. Nah, masih pakai rumus yang sama, UN sama dengan A ditambah N min 1B, di mana A ditambah suku ke-6, N itu kan suku ya, jadi suku ke-6 ditulis 6-nya di sini, min 1B sama dengan 36. Nah, ini B-nya masih belum ketemu ya guys, ini masih bikin persamaannya dulu untuk mencari A dan B. Ini bisa kita sederhanain lagi, caranya kayak tadi ya guys. A ditambah 6 dikali B, 6B, terus 1 dikali B min B. Nah, bisa kita jumlahkan biasa, kalau variabelnya setara itu bisa kita jumlahkan. A ke bawah karena tidak ada yang sejenis dengan A.
6B dikurangi B itu kan 5B. Nah, maka didapatlah A plus 5B sama dengan 36. Nah, ini namanya rumus substitusi, guys. Ini kan masih rumus mentah nih. Kita dapat persamaan satu dan kedua. Biar jadi satu rumus atau biar ketemu si A dan B-nya, maka kita gunakan rumus eliminasi, guys. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2, dimana persamaan satunya itu kan A ditambah 2B sama dengan 24, yang ini ya guys. Terus persamaan keduanya itu kan A ditambah 5B sama dengan 36. Namanya eliminasi itu dikurangi, guys, jadi lebih disederhanakan lagi gitu. Nah, di sini A dikurangi A kan habis tuh. Mudahnya itu dicoret karena 1A dikurangi 1A hasilnya kan habis dikurangi gitu. Ini sejenis, ini bisa dikurangi nih, 2B dikurangi 5B. Kita punya uang 2000, kita jajan 5000. Nah, berarti masih kurang 3000, jadi kita tulis minus 3B. Kok hasilnya minus sih? Gak apa-apa, tulis aja sesuai. Jangan takut dulu, jadi sesuai dengan aturannya, emang harus min gitu. Nanti biasanya min dikali min tuh bisa jadi positif, seperti contoh kasus yang ini. Nah, di sini 24 dikurangi 36. Hasilnya minus lagi dong. Nah, 24 dikurangi 36 itu kan minus 12, guys. Kalian bisa hitung sendiri pakai jari lah. Nah, dimana min dikurangi min itu positif. Nah, di sini kan ada 3B dan 12. Ini kan kalau kita ibaratkan ruangan itu kan ruangannya berbeda, terhalang oleh sama dengan. Ini bisa kita turunin atau kita pindahin supaya kita menemukan B. Caranya itu sebenarnya kalau di matematika tuh si min 3B nya ini dibagi min 3B. Min 3 dibagi min 3 kan habis tuh 1. Kan kalau 1 gak usah ditulis. Nah, hasilnya itu min 3B dikurangi min 3 itu hasilnya B, guys. Hasilnya B. Nah, kalau yang ruangan sebelah sini dibagi min 3B, maka yang ruangan sebelah sininya juga harus dibagi min 3B, min 3, karena kan yang kita cari itu nilai B supaya nggak habis. Jadi min 3 dibagi min 3 kan, gue ralat lagi nih. Jadi min 3 dibagi min 3 itu kan hasilnya habis atau 1. Nah, dari situ kan tersisa B jika yang ruangan sebelah sini tuh dibagi min 3B, min 3, maka yang ruang sebelah sini juga harus dibagi min 3. Atau mudahnya ini tuh pindah ruang, yang min 3 ini pindah ke sebelah sini gitu. Itu istilah mudahnya ya guys. Tapi sebenarnya kalau di matematika tuh, kalau yang ininya dibagi min 3, yang sebelah sininya juga harus dibagi min 3 gitu. Maka diperolehlah B sama dengan min 12 per min 3, dimana 12 dibagi 3 itu kan hasilnya 4. Nah, kenapa minusnya hilang? Karena min dibagi min, hasilnya positif. Nah, di sini kita dapat nih B-nya sama dengan 4. Yang harus kita cari selanjutnya itu kan A-nya. A-nya belum ketemu, B-nya udah ketemu, kita cari A-nya. Lalu kita substitusikan lagi nilai B yang kita dapat tadi ke salah satu persamaan. Misalnya contoh persamaan ke-1. Kita cari lagi. Nah, persamaan ke-1 itu kan rumusnya A ditambah 2B sama dengan 24. Nah, di sini A-nya kan masih belum ketemu nih, karena kita akan mencari A. Ditambah B-nya itu kan 4.
Jadi 2 dikali 4 sama dengan 24. A ditambah 2 dikali 4 kan 8 sama dengan 24. Caranya sama kayak tadi. Kalau bahasa mudahnya itu ini disebutnya tuh pindah ruang. Di sini kan 8. Supaya habis itu ini harus dikurangi min 8. 8 dikurangi min 8 itu kan hasilnya 1 ya. Kalau 1 itu dianggap tidak ada lah gitu. Jadi nilainya tidak usah ditulis. Nah, kalau ruangan sebelah sini dikurangi min 8, maka ruangan sebelah sininya juga harus dikurangi min 8. Jadi kita dapat persamaan A sama dengan 24 dikurangi 8. Mudahnya itu ini pindah ruang. Jadi kan 8-nya ini yang kita carikan itu A. Supaya 8-nya ini habis. Nah, kalau bahasa mudahnya itu pindah ruang ke sebelah satunya jadi minus 8. Sebenarnya itu supaya ini habis tuh ya harus dikurangi 8, minus 8. Nah, kalau ini dikurangi minus 8, yang sininya juga dikurangi minus 8. Mudah-mudahan kalian paham ya, karena penjelasan gue sedikit belibet. Tapi intinya gitu guys. Gue jelasin lagi ya biar lebih jelas. Kalau ruangan sebelah sini tuh dikurangi, ini kan harus habis, karena yang kita cari itu kan A-nya. Jadi ini tuh supaya habis tuh kita kurangi 8. Nah, jika ruangan sebelah sini dikurangi 8, maka ruangan sebelah sini pun dikurangi 8. Terus kita jumlahin tuh. 8 dikurangi 8 kan habis tuh, 0. Bukan 1 ya, maaf. 8 dikurangi 8 tuh hasilnya kan 0. Nah, yang ininya 24 dikurangi 8. Jadi A sama dengan 24 dikurangi 8. A sama dengan 16. Nah, udah kita dapat tuh A sama B-nya. A-nya itu kan 16, B-nya 4. Nah, terus setelah mendapatkan nilai A dan B, baru kita mencari nilai dari suku ke-15, dimana rumusnya masih sama yang tadi. Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1B. Nah, kita masukin aja Sn, N-nya itu kan suku ke-15 per 2 dikali A-nya itu kan 16 ditambah N-nya itu suku ke-15 dikurangi 1, B-nya itu 4. B-nya 4. Terus tinggal kita jumlahin aja guys. Kita seperti biasa kita jumlahin dulu yang ada di dalam kurung biar lebih mudah. Dimana 2 dikali 16 itu kan 32. Kalian kaliin sendiri aja. Terus kita kalikan yang dikurungi ini, dimana bukan kita kalikan, kita kurangi dulu guys. Soalnya kan ini dikurungi nih. Jadi 15 dikurangi 1 kan hasilnya 14 dikali 4. Nah, kita dapat 15 per 2, 32 ditambah 14 dikali 4. Terus kita sederhanain lagi, 15 per 2, 32, 14 dikali 4 itu 56. Jadi kita dapat 15 per 2 dikali 32 ditambah 56 kan 88. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, kita kalikan dulu guys. 15 kali 88 terus dibagi 2, hasilnya 660. Jadi jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah 660. Caranya silahkan kalian kalkulator sendiri. 15 dikali 88 dibagi 2, hasilnya itu 660. Jadi jumlah suku ke-15 itu pada deret di atas itu 660. Nah, mudah kan? Mungkin seperti itu aja baris dan deret ya guys. Kalau kalian ada contoh soal yang lain, silahkan kalian kirimkan aja. Bisa ke email atau ke nomor 2 atau ke di kolom komentar kalian pengen bahas apa. Silahkan, nanti gue bakal bahas semampunya gue.
karena gue juga nggak pinter-pinter amat. Ini berdasarkan pengalaman gue waktu di SMA aja. Mudah-mudahan pengalaman gue ini bermanfaat. Kurang lebih seperti itu baris dan deret tuh ya guys. Jadi kalau dibandingkan tuh ya lebih sulit deret, karena deret itu kan penjumlahan baris aritmatika gitu. Ya mudah-mudahan membantu. Sekian tutorial dari gue. eh, Mohon maaf ada kesalahan. Jika kalian merasa penjelasan gue ada yang salah, ya kalian silahkan benarkan buat evaluasi gue ke depan juga. Gue pamit, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.